berkobar-kobar. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia bawa ke hadapannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi di awal, begitu luar biasa yang sudah kita lalui di dalam 1 tahun ini. Marsika sori ngamanginang arsa lasni roha nanunga tajalo nanunga tadupi. Iya. Silih berganti hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan saat ini yang pertama ingin menunjukkan identitas kita. Ternyata seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita melihat kalender, makanya kita tidak boleh salahkan, ada orang bersuka cita berulang tahun, tetapi ada orang yang tidak begitu menikmati sukacita ketika dia berulang tahun. Ini cara kita merespon bagaimana, dan itu hak pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Iya. Ketika kita melihat kalender, melihat jam, ini yang tidak bisa dikembalikan. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan putar ini dan aku akan perbaiki yang layak aku perbaiki. Tetapi ini tidak bisa dibeli. Siapapun tidak bisa membeli waktu. Oleh karena itu, kita selalu mengatakan masa lalu adalah kenangan. Masa ini adalah kenyataan. Masa depan adalah harapan. Iya. Dan kita selalu diingatkan rikodo manaili do pakpudi. Sangat penting kita melihat sebentar ke belakang. Apa yang sudah kita lalui, perjuangan apa yang sudah kita lalui, beratnya pergumulan yang sudah kita lalui, dan bagaimana menyikapi kehidupan pada saat ini, dan apa harapan untuk kedepannya. Iya. Semuanya itu menjadi bunga-bunga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu ini, di minggu akhir tahun gerejawi, disatukan dengan mengenang jemaat yang sudah meninggal. Ini juga ingin menekankan, bukan hanya mengingat, bukan hanya untuk mengajak kita untuk bersedih, tidak. Tetapi di dalam minggu ini ingin mengingatkan kita memento mori. Ingo ma ikun tajalodo tikina. Di kitab Mazmur dikatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Tetapi kalau kita lihat pada warta saat ini, ada yang sudah 70 ke atas, tetapi ada juga yang belum menggapai 70 tetapi sudah dipanggil Tuhan. Ini ingin menekankan kepada kita. Dan sakapta nasau.
Kita hanya bisa berpengharapan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan saya harus katakan, ketika saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih masih bisa menikmati persekutuan, masih bisa menyampaikan lagu pujian, masih bisa memanjatkan doa, ketahuilah Tuhan masih kasih kesempatan di dalam kehidupanmu. Tuhan masih menginginkan apa yang bisa kamu perbuat di dalam kehidupanmu. Kalau ada yang mengatakan, aku akan meninggal umur sekian, Tuhan yang mengetahui itu. Kalau yang mengatakan, aku pasti akan sampai umur segini, itu adalah harapan, tetapi Tuhan yang menentukan itu. Ketika saat ini kita dapat bersama-sama berdoa, bersukacita, serta mengajak kita untuk merenung. Memento mori adalah suatu proses untuk bisa merenung serta mengevaluasi yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ingo ma ari hama mate. Ketika saya melayani di beberapa tempat sebelum di sini, ada hal kebiasaan yang selalu saya lakukan. Ketika akan masuk ke ujung tahun gerejawi, yang saya lakukan adalah terkadang pergi ke sebuah tempat kuburan. Iya. Di sampai kuburan itu bukan hanya harus keluarga. Terkadang hanya di kuburan itu saya akan merenung, ketika saya nanti mati, siapa yang datang ke kuburan saya. Memang benar tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Tetapi kalau boleh kita lihat, ini merenung, ini metode saya. Kalau mau kita pakai silakan sama-sama. Ya aduh, terpikir kamu, pernahkah terpikirkanmu inang? Ya aduh, terpikir kamu amang. Titik kinunga sahat tikina tuh kita Pak Joni. Ketika kita akan meninggalkan dunia ini, apa persiapan yang sudah kita persiapkan? Masih adakah orang nanti mengenang kita? Masih adakah orang nanti akan mengingat tentang perjalanan kehidupan kita? Atau semua seperti angin yang berlalu, seperti abu yang berlalu, yang tidak tahu sampai di mana nanti akhirnya? Renung. Saya pernah katakan kepada salah satu keluarga yang berduka saat saya melayani di salah satu tempat di Toba, tangis anak ini sangat luar biasa. Ketika saya berbicara dengan dia, saya katakan, sangat luar biasa tangis yang kamu ungkapkan. Yang dia sesali adalah satu, seandainya waktu bisa kuputar kembali, aku akan berbuat yang paling terbaik untuk ayahku ini. Dan dia sadari, ini yang tidak bisa terbeli amang. Dan dia sempat katakan, kalau Tuhan kasih kesempatan kepada saya, kamu dapat berbicara dengan orang tuamu dengan tempo 2 menit, hanya tempo 2 menit, tetapi tinggalkan semua hartamu, akan aku lakukan amang. Dan ini menjadi evaluasi kepada kita. Maaf kalau saat ini saya fokus kepada adik-adik saya remaja Naposo Bulung. Kalau mungkin saat ini kamu pernah menyakiti hati orang tuamu, apa yang akan kamu lakukan ketika panggilan Tuhan kepada orang tuamu itu akan terjadi? Hanya sebuah tangis? Hanya sebuah perenungan? Oleh karena itu, di minggu ini diingatkan, memento mori, setiap orang akan menerima ajalnya masing-masing. Kapan waktunya, Tuhan yang tahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah film, mungkin saat ini sudah begitu banyak yang menonton, mungkin ada beberapa yang sudah menonton atau yang belum. Kalau belum menonton silakan menonton. Kalau sudah menonton, ulangkan lagi menonton agar kita bisa dapat maknanya. Judulnya Bila
esok ibu tiada. Penekanan tentang makna orang tua di tengah-tengah keluarga. Ketika ibunya tiada, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah sebuah penyesalan. Seandainya waktu bisa kuputar akan begini. Memang ceritanya agak ngeyel sedikit. Bagaimana anak-anaknya lupa ulang tahun ibunya yang ke-65. Tetapi lupanya itu karena sibuk dan menyibukkan dirinya. Ketika ibunya sudah tiada, apa yang terjadi? Hanya sebuah penyesalan yang dapat dirasakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah timing bagi kita, waktu untuk kita mengevaluasi. Mungkin saat ini nama-nama dari keluarga kita mungkin bukan di gereja ini disebut, mungkin di gereja yang lain disebut. Iya, mungkin salah satu dari kita atau bagian dari kita ada juga yang merenung, ada juga yang merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Ketika salah satu keluarga itu yang kita kasihi itu akan menghadap Tuhan, kita berpisah dan tidak akan pernah bertemu kembali kecuali dipertemukan nantinya di kerajaan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saat ini kita memiliki ada pergumulan, pernah menyakiti hati orang tua, remaja naposo bulung, ini waktunya bagimu. Nanti pulang dari gereja ini langsung telepon, langsung WA, mama, bapak, aku sayang kalian. Ya. Songon eddi, aduh tahe judul nih, somar lapatan, aduh tahe, somar lapatan, molo, iya. Apa gunanya itu? Bukankah ketika dia hidup dia akan merasakan itu? Dan itu makna yang ingin disampaikan di kitab Daniel ini. Bagaimana Daniel melihat Raja Nebukadnezar yang hidup di dalam kesombongannya tanpa menghidupi kasih yang Tuhan berikan kepada dia. Dan Daniel di dalam penglihatannya begitu banyak raja-raja yang egois, tetapi Daniel mengutarakan kesombongan itu akan hancur di dalam kasih Kristus. Hanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah lenyap, karena kerajaan Allah berbicara tentang kasih Kristus. Raja Nebukadnezar ketika dia dibutakan dengan kekuasaan, ketika dia anggap kekuasaan ini adalah segalanya, oleh karena itu ada seorang tokoh, Frederick Wilhelm, pernah mengatakan bahwa setiap orang akan mencari kekuasaan, dan kekuasaan itu seperti pedang yang memiliki dua sisi. Persoalannya, sisi yang mana mau kita pakai kekuasaan itu? Sisi yang baik, kita paksakan kekuasaan itu melakukan yang baik, atau sisi yang jahat, kita paksakan, kita pakai kekuasaan itu untuk bisa melakukan perbuatan yang jahat. Yang kedua, mungkin kita pernah mendengar bahwa ketika ingin menilai seseorang, nilailah dia ketika menerima kekuasaan. Didik kilau taida songo dia dengan rohani sahalak, ida ma didik kidungna di jalo ibana huaso. Apakah tetap dia melakukan di dalam kasih Kristus, atau dia melakukan memuaskan kehendaknya? Dan ini menjadi momen bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta ingin menyuarakan kita juga bahwa kalau ada orang yang memakai momen kuasa itu untuk memuaskan kehendaknya, mungkin kita bisa melihat bagaimana Adolf
Hitler di Jerman. Ketika dia menganggap kekuasaan itu adalah segala-galanya, itu menghancurkan dia. Yang kedua, dari Italia ada Benito Mussolini. Ketika dia anggap kekuasaan itu adalah hidupnya dan ini yang dia cari, ini menghancurkan dia. Dan terakhir, Saddam Hussein. Ketika dia anggap kekuasaan ini yang lebih penting dari yang namanya menyembah kepada Tuhan, itu meninggalkan dia, menghancurkan dia. Dan ini ingin mengingatkan kita bahwa di minggu ini, kalaupun kita saat ini memiliki begitu banyak, ada momen-momen tertentu, ingat, itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi itu menjadi acuan untuk mendekatkan diri dan mengenal kita, mengenal Tuhan di dalam kekuasaan yang Tuhan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Sude Martikido, kayak lagu Pungwan Ina mengatakan, songon sordani podati tahe, iya, songon sordani podati do parngulunon. Di zaman ini 5.0 bukan sorda podati bina, songon baling-baling pesawat, hatop, perputaran nih ngulu, cepat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengevaluasi serta mempersiapkan kehidupan kita menghadapi hal-hal yang terkadang membingungkan kita, tetapi ini menguatkan kita. Hal-hal yang tidak bisa terpikirkan, tetapi ini harus kita pikirkan. Ini nyata, ini hidup. Iya. Oleh karena itu, mari jalani kehidupan bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan pikiranmu. Ketika saat ini kau punya momen kekuasaan, pakailah itu untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan, bukan mengandalkan dirimu dari segala sesuatu hal. Ai martitibedo saluhudna na adong di ngoluton. Di pargugu itu handi batama ngoluta. Di pasu-pasu manguluta. Tuhan memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi, serta mengingatkan kita memento mori. Ikon tajalo harus kita terima. Harus kita terima ketika panggilan itu sudah sampai kepada kita. Kita harus terima. Bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk bisa menerima itu? Hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bagaimana di dalam kehidupan kami ini semua ada waktunya, ada masanya. Kami akan menghadapi fase kelahiran, tetapi kami juga akan menghadapi fase kematian. Dan ini menjadi suatu proses pengenalan diri kami akan kuasa Tuhan. Dan hanya kerajaan-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, mari Tuhan ajar kami agar kami dapat bisa mengerti serta menguatkan diri kami, membekali kehidupan kami untuk semakin mengenal Engkau, mengimani Engkau. Ya Tuhan, di minggu ini, di minggu akhir tahun gerejawi ini juga dilaksanakan untuk mengenang jemaat-jemaat-Mu yang sudah meninggal di dalam periode tahun 2023 sampai 2024 ini ya Tuhan. Untuk keluarga Huta Galung serta Inang Boru Sitompul, ya Tuhan, kiranya keluarga besar Tuhan dapat berkati, Tuhan dapat menghibur mereka serta mengurapi mereka, serta menghapus air mata dari mata mereka, menggantikan semuanya itu dengan anugerah Tuhan, dengan berkat, dengan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, dengan harapan yang baru. Begitu juga buat seluruhnya kami, jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang mengikuti ibadah secara langsung ataupun harus mengikuti secara online. Ya Tuhan, kami akan terima
ketika panggilan itu akan ada. Tetapi mari Tuhan berkati kami, bekali kehidupan kami, agar kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu tinggal diam serta di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau berdoa juga jemaat-Mu yang di dalam 1 bulan ini di dalam sakit. Agusta Kristin Boru Sianipar, Sintua Adi Siregar, Amang E Sianipar. Ya Tuhan, tidak lelah-lelahnya kami menyampaikan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, serta mengharapkan anugerah-Mu melalui kesembuhan untuk tubuh mereka. Tuhan memberkati obat yang dimakan, Tuhan memberkati para medis yang bekerja, yang melayani serta merawat mereka ya Tuhan. Begitu juga buat keluarga, Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka. Inang G Boru Lumban Tobing, Inang SH Boru Simbolon, Amang Insinyur R Saragi, Inang HBR Boru Sinambela, Inang AST Boru Panjaitan, Inang LS Boru Panjaitan, Amang R Nahampun. Ya Tuhan, Engkau memberikan pertambahan umur di kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menambahkan sukacita, berkat, anugerah di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan selalu mengurapi mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan. Amang D Sitorus, Inang MNC Boru Panjaitan, Amang S Saragi, Inang ST Boru Sipayung. Ya Tuhan, Tuhan yang membentuk rumah tangga di kehidupan mereka, serta Tuhan menjadi dasarnya, Tuhan menjadi pengikatnya, serta Tuhan memateraikan rumah tangga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati anak-anaknya, harapannya, cita-citanya, pekerjaannya. Tuhan selalu memberkati mereka. Begitu juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang mungkin di dalam 1 minggu ini mengalami pergumulan yang sangat berat, baik pergumulan dari tengah-tengah keluarga ataupun dari perekonomian. Mari Tuhan, Tuhan hadir melalui curahan Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga buat program-program gereja-Mu ini ya Tuhan, baik dari tingkat sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Setiap program-program yang mereka akan laksanakan, terkhususnya untuk kegiatan Natal yang akan dilaksanakan di gereja ini, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati seluruhnya panitia, Tuhan memberkati seluruhnya jemaat-Mu, agar kami bisa dapat bersama-sama saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan untuk sama-sama bersuka cita di dalam kegiatan tersebut. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk seluruhnya Parhalado HKBP Resort Tamarunang. Ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba-Mu, begitu juga buat pekerjaannya serta keluarganya. Tuhan campur tangan ya Tuhan. Gereja-Mu ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah Raja Gereja. Mari Tuhan berkati gereja-Mu ini, berkati seluruhnya para jemaat-Mu, agar melalui gereja-Mu ini ya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan dan kami dapat menjadi cermin yang indah, dapat menjadi saluran yang berkat yang indah di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah lingkungan gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita
bernyanyi sambil menyerahkan persembahan ke depan. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar kami dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepada-Mu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelaman laut, bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Neng Arisan.